Oke, anak-anak, Ibu akan menjelaskan kembali mengenai pensamaan reaksi. Khawatirnya di video kurang jelas ya. Ini untuk yang sebelum inversi atau yang tanpa inversi atau yang tanpa hidrolisa. Ini kita gunakan untuk yang gula reduksi ya. Kita perhatikan reaksinya. Ini ada COH. Ini adalah gugus aldehid yang berasal dari gula ya, dari karbohidrat kita. Kemudian ini kita reaksikan dengan 2Cu2+ ya, aqueous. Ini berasal Cu2+ dengan OH- ini dia berasal dari reaksi Lufskurelnya ya. Reaksi dari Lufskurelnya, jadi ini gula direaksikan dengan reaksi Lufskurel. Kemudian ini akan terjadi proses mulai pemanasan si aldehidnya, dia akan teroksidasi menjadi COOH atau menjadi asam karboksilat. Ya, sedangkan si Cu2+-nya dia akan mengalami reduksi menjadi apa? Menjadi Cu2O. Di sini muatan Cu-nya menjadi +1. Jadi kalau di sini +2, Cu2+ ya, berubah menjadi Cu+, berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kalau mengalami penurunan bilangan oksidasi, berarti dia mengalami reduksi. Nah, Cu2O inilah dia akan berwarna merah bata. Jadi ketika nanti kalian praktikum sampel kalian kemudian ditambahkan dengan lustre, kemudian dipanaskan, nanti akan terbentuk merah bata. Gitu ya. Nah, kemudian si larutan ini kemudian kalian tambahkan dengan Ki nanti. Nah, ini Cu2+ sisa ya, Cu2+ dari sisa ini yang kita ikut reaksinya ditambahkan dengan Ki. Ki-nya itu adalah 4-imin yang akan bereaksi dengan Cu2+. Ya. Ini akan menjadi berwarna kuning gading. Jadi CuI plus I2. Nah, I2 inilah yang akan kalian titrasi dengan metode titrasi iodometri ya, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yuli. Ini reaksinya adalah I2 ditambahkan dengan natrium triosulfat atau S2O32-. Dia akan menjadi 2-imin ditambah S4O62-. Nah, ketika di sini terjadi perubahan warna setelah dititrasi ya, karena titrasi iodometri itu penambahan indikatornya di tengah-tengah, yaitu pada saat di sini, itu pada saat terbentuk perubahan warna kuning setelah dititrasi. Di tengah-tengah kalian tambahkan amilum. Nah, setelah ditambahkan amilum, itu I2-nya itu akan bereaksi dengan amilum menjadi berwarna biru. Nah, setelah lautannya berwarna biru, kemudian kalian titrasi lagi menggunakan natrium triosulfat dengan S2O32-. Kalian titrasi lagi sampai bagaimana? Sampai terbentuk warna biru tepat hilang atau 2-iminnya tidak berwarna kembali. Nah, ini selesailah proses di sini untuk yang sebelum inversi. Ya, jadi perbedaannya ini hanya ada pemanasan saja. Ya. Nah, untuk yang inversi lemah atau untuk yang penentuan gula non pereduksi atau untuk sukrosa ya, karena di sini sukrosa itu dia adalah disakarida ini, makanya di sini sebelum ditambahkan dengan reaksi Luf ya, seperti yang pada sebelum inversi, kalian tambahkan dulu dengan H2O dengan air dan juga dengan penambahan asam atau penambahan HCl ya. Nah, HCl ini dimasukkan untuk menghidrolisis dari disakarida yang ada di sini, yang ada di sampel kita. Kalau dihidrolisis, dia akan menjadi terurai menjadi 2 buah molekul monosakarida. Nah, ini sehingga ini sudah menjadi gula pereduksi kembali. Ya, ada fruktosa dan ada glukosa. Nah, ini monosakarida baru kalian di sini ditambahkan dengan reaksi Luf. Ini reaksinya sama dengan yang di atas ya. Jadi di sini reaksinya adalah aldehid akan teroksidasi menjadi asam karboksilat, sedangkan Cu-nya, Cu2+-nya dia akan mengalami reduksi menjadi Cu+ berwarna merah bata. Kemudian kalian tambahkan Ki, kemudian menjadi kuning gading. Kemudian dititrasi dengan natrium triosulfat ya. Semuanya hampir sama untuk yang inversi lemah ya, reaksi ke bawahnya. Untuk yang inversi kuat, karena ini adalah polisakarida, untuk penentuan polisakarida ikatannya kan sangat banyak, sangat panjang, sangat besar.
berat molekulnya, sehingga ini sama ya dengan inversi lemah. Perlu adanya proses hidrolisis, hanya berbeda di suhu dan waktunya. Kalau di inversi lemah ini proses hidrolisis ini berlangsung pada suhu 70 derajat Celcius ya, dan waktunya itu selama 1 jam. Jadi direflux selama 1 jam. Nah, kalau yang inversi kuat, ini penambahan H2O dengan asamnya itu dipanaskannya pada suhu 100 derajat Celcius dan waktunya lebih lama lagi, yaitu 3 jam. Ini dimaksudkan supaya si polisakarida itu betul-betul terhidrolisis menjadi monosakaridanya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menentukan berapa sih kadar polisakaridanya dari monosakaridanya. Begitu ya. Jadi di sini perbedaan yang sebelum inversi lemah dan inversi kuat. Untuk yang sebelum inversi tidak terjadi proses hidrolisis karena tentunya ini ada monosakarida ya. Tidak ada proses hidrolisis, artinya tidak ada proses reflux. Untuk inversi lemah dengan inversi kuat itu ada proses hidrolisis terlebih dahulu dengan cara direflux. Ya, hidrolisisnya menambahkan H2O dengan asam dengan H+ ya dengan HCl. Ini dilakukan reflux. Nih artinya panas atasnya artinya reflux atau dipanaskan. Ya, dipanaskan dengan sistem reflux selama 1 jam. Kalau inversi kuat, ini refluxnya dipanaskannya selama 3 jam. Ya, pada suhu 100 derajat Celcius. Oke ya, ini reaksi ke bawahnya sama dengan yang di atas, yaitu prinsip titrasi iodometri. Ibu harap kalian bisa memperhatikan penjelasan dari Bu Yuli mengenai titrasi iodometri. Oke, begitu saja penjelasan bersama reaksinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti biasa, kalau ada yang tidak paham bisa kalian tanyakan di grup WA atau boleh japri kalau misalkan kalian ragu dan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.